panitia ya yang sudah dipersiapkan. Jadi stay tune ya, acaranya nggak lama ya, jadi stay tune saja, maksimalkan, dan silakan free bagi yang mau bertanya, mau sharing, sangat diharapkan ya. Dan baiklah, kita masuk saja langsung ke acara pertama ya. Di sini sudah hadir dua pembicara kita. Yang pertama adalah Ibu R.A. Kusumo Rukmi, dan yang kedua adalah Bapak Suhapli ya. Masing-masing nanti pembicara akan menyampaikan kurang lebih paparannya 30 menit. Baik, sebagai prolog ya, kenapa sih pada kesempatan kali ini di webinar Kelola Sampah Jadi Berkah ya, atau bagaimana cara bijak untuk mengelola sampah dari rumah dan mungkin dari lingkungan ini kami adakan ya. Mungkin kalau yang tinggal di Kabupaten Bekasi pernah mendengar ya, katanya oh Bekasi itu darurat sampah. Atau yang sudah pernah mendengar di berita atau di koran-koran ya, berapa banyak tumpukan sampah di kali-kali Kabupaten Bekasi ya, yang benar-benar menumpuk, dan bukan hanya menumpuk ya, tapi secara pemandangan, estetika, sanitasi itu jauh ya, dan juga menimbulkan bau dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih? Kenapa sampai menumpuk itu? Terus kalau kita buang sampah ya tinggal buang aja kan, buang nanti diangkut, ditumpuk gitu kan. Kalau yang di Kabupaten Bekasi tahu nggak, kalau tumpukan sampah kita itu udah sampai 20 meter ke atas gitu ya. Terus kalau udah setinggi itu, bahayanya apa? Apa sih bahayanya? Apa hubungannya sama gas rumah kaca misalnya? Terus apa hubungannya dengan toksisitas di lingkungan perairan misalnya? Ternyata ada hubungannya gitu ya. Jadi secara tidak langsung sampah ini akan mempengaruhi suhu bumi, akan mempengaruhi air bersih yang kita dapatkan ya, kualitas air yang kita dapatkan, sanitasi dan lain sebagainya. Nah, nanti ini akan dikupas oleh pembicara kita, dan lebih lanjut lagi nanti juga praktek mengelola sampahnya ini yang penting ya untuk mencegah hal-hal buruk itu terjadi. Baik, pembicara pertama kita tadi sudah saya sampaikan ya, Ibu R.A. Kusumo Rukmi yang tinggalnya di Jalan Komodo di Cikarang Utara ya. Aktivitas rutin beliau sebenarnya adalah ASN Kabupaten Bekasi, dan aktivitas lingkungannya ini adalah sebagai founder Sri Foundation. Nah, nanti bagi yang kepo bisa buka IG ya, ada IG namanya Sri Foundation, silahkan di-follow ya, nanti bisa dilihat konten-konten bermanfaatnya ya, bisa dinikmati. Nah, Bu Roro ini pengalamannya ya, pernah menjabat sebagai Kasubdit Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bapeda Kabupaten Bekasi di tahun 2011 sampai 2013. Jadi memang posisi beliau ini memang di bidang di kebijakan pemerintahan memang sesuai banget ya di bidang lingkungan hidup. Kemudian juga beliau adalah marking tutor mata kuliah Sustainable Engineering di Deakin University di tahun 2015 dan 2018 ya. Kemudian melakukan riset tentang Sustainable Urban Water Management di Cikarang di tahun 2014 sampai 2019. Kemudian mengelola Instagram tadi ya, Sri Foundation. Kemudian reviewer jurnal Academic Utilities Policy and Water Resources Management, serta Konferensi International Water Association. Luar biasa ya, background akademiknya tidak diragukan lagi, dan mudah-mudahan bisa menjadi teman sharing yang menyenangkan buat kita di pagi hari ini. Baik, karena waktu sudah masuk ke pukul 9.14, untuk 30 menit ke depan, kami persilahkan kepada Bu Roro ya untuk menyampaikan materi diskusinya. Mangga, Bu. Ya, terima kasih Bu Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya peserta webinar hari ini? Semoga sehat, semangat di akhir pekan ya. Biasanya akhir pekan buat jalan-jalan, ya sekarang jalan-jalannya surfing nih ke dunia maya. Insya Allah. Kenalan dulu ya dengan kami. Saya biasanya dipanggil Roro. Sekolah tiap hari. Ya, mungkin ibu-ibu co-host lainnya minta tolong di-mute peserta yang bocor suaranya. Terima kasih. Saya coba share screen ya, Bu ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'du. Semoga ibu dan bapak semuanya insya Allah dalam keadaan sehat. Kita hari ini akan membahas Islam dan pelestarian lingkungan. Baik, kalau seandainya biasanya saya ngobrol tentang materi ini untuk umum, tapi karena ini domainnya di ibu-ibu majelis taklim, mari kita mulai dengan tujuan utama kita ada di bumi ini, ya. Jadi kalau seandainya kita lihat tujuan penciptaan manusia itu ada dalam surat Az-Zariyat ayat 51, surat 51 ayat 56 yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kira-kira semua peserta di sini insya Allah udah tahu ya bahwa penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Nah, tetapi kalau seandainya kita perhatikan yang namanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Misalnya sholat, puasa, dan lain-lain ya. Itu biasanya yang kita bisa direkam, Kak. Yang biasanya kita bahas. Mohon maaf Ibu co-host, tolong di mute dulu yang lain ya. Terima kasih. Ya, jadi biasanya kita kalau seandainya bicara tentang ibadah, biasanya kita akan langsung memfokuskan diri kepada ibadah-ibadah mahdhoh gitu. Kita akan berusaha mengejar sebanyak pahala untuk masuk surga. Kita akan banyak-banyak sholat tidak cuma sholat fardu, tapi kita juga sholat rawatib, sholat sunnah yang lainnya kita kerjakan. Kemudian puasa juga, kita tidak hanya melakukan puasa bulan Ramadan, tetapi kita berpuasa di bulan di hari-hari puasa sunnah ya, Ayyamul Bid, Senin Kamis, puasa Daud dan lain-lain. Itu semua adalah usaha untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala supaya kita termasuk ke dalam hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, dan Allah akan memberikan kita surga. Nah, tapi mungkin ketika kita melakukan itu, kita tahu ada ibadah yang namanya ghairu mahdhoh, yaitu ibadah yang tidak berhubungan langsung dengan Allah, tapi lebih berkaitan dengan muamalah atau hubungan dengan manusia, antara manusia dengan manusia yang lainnya, atau hubungan manusia dengan makhluk lainnya gitu. Nah, juga biasanya kalau seandainya kita duduk di masjid, kita biasanya membahas ibadah ghairu mahdhoh itu berkaitan dengan muamalah, misalnya dengan jual beli, kemudian dengan bagaimana memberi hadiah, sedekah kepada saudara kita yang lain, mengunjungi orang yang sakit, bahkan ketika kita belajar daurah janais pun gitu ya, misalnya itu masih berhubungan dengan manusia yang sudah meninggal gitu. Nah, tapi ibadah ghairu mahdhoh ini ada juga yang mengatur hubungan manusia dengan makhluk lainnya gitu, atau dengan alam sekitarnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 dikatakan bahwa hai manusia, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Itu tadi yang dibacakan oleh Ibu Dwi ya, sebagai pembuka dari acara ini. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi sebenarnya Allah itu menciptakan alam dan seisinya. Ketika sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan alam dan seisinya dalam 7 masa gitu. Itu dalam sebuah kalau dikatakan penciptaan langit dan bumi itu dibandingkan dengan penciptaan manusia tidak lebih mudah gitu. Artinya menciptakan langit dan bumi itu mungkin kalau seandainya skalanya manusia gitu ya, itu lebih sulit daripada menciptakan manusia. Nah, cuma karena skalanya adalah skala Allah, bagi Allah tidak ada yang susah gitu. Jadi semuanya sama, gampang aja, tinggal kun fayakun terus jadi gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kita, dari sisi manusia yang fana ini, sebenarnya menciptakan manusia yang kalau seandainya kita lihat manusia itu sudah kompleks ya, tubuh kita gitu kan, vena, kita sakit cuma ada mutasi gen 1 aja itu bisa membuat satu jenis penyakit tersendiri gitu.
Kalau seandainya kita sakit cuma flu aja ya, cuma karena satu virus aja, itu bisa menjadi pandemik gitu di seluruh dunia. Itu heboh banget kan. Kesannya tuh tubuh kita itu udah sangat kompleks gitu, manusia itu udah sangat kompleks gitu. Padahal sebenarnya penciptaan langit dan bumi itu sangat jauh lebih kompleks daripada penciptaan manusia gitu. Termasuk tidak hanya langit dan bumi, tetapi isinya juga termasuk di dalamnya alam dan makhluk yang tinggal di dalam langit dan bumi ini. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa sebenarnya bumi itu maksudnya nggak cuma field art gitu, nggak cuma bumi dalam artian planet bumi ya, tapi yang dimaksud adalah bumi dan sekitarnya gitu. Alam semesta ini sebenarnya sudah diatur dengan baik gitu, makanya coba dijaga. Nah, tapi kenyataannya seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa suaranya masuk nggak ke sana? Nggak muncul. Suara videonya sih nggak masuk. Ini adalah film dari kawasan Nusa Penida di Bali. Belum lama, tahun 2017. Bayangkan kira-kira itu sampah siapa itu yang ada di situ? Ada makhluk lain nggak yang buat sampah di situ? Ya, jadi dari gambar tadi mungkin itu cuma sekejap gitu, tapi mudah-mudahan itu menggambarkan bagaimana mirisnya apa yang kita lakukan gitu, apa yang manusia lakukan terhadap bumi ini. Itu yang ada di Bali itu adalah sampah-sampah dari kita. Nggak mungkin makhluk lain, misalnya ada alien gitu yang tiba-tiba memproduksi sampah dan membuangnya ke Nusa Penida. Enggak, itu adalah sampah kita. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita melihat ini? Foto-foto ini. Foto-foto ini sebenarnya adalah salah satu bukti gitu terhadap apa yang kita lakukan. Yang di sebelah kiri adalah foto dari seekor burung yang ketika dibedah perutnya di dalamnya penuh dengan plastik, penuh dengan sampah. Nah, kemudian yang foto di bagian kanan itu adalah foto penyu yang tersangkut jaring nelayan. Semuanya itu adalah sampah yang diproduksi oleh manusia. Nah, kalau seandainya kita melihat seperti ini, ternyata kita tidak menjaga bumi dengan baik, tetapi kita mengotori bumi. Ini saya kasih contoh lagi foto yang di sebelah kiri, itu adalah foto, sebentar saya lupa namanya, Dustin Hoffman. Jadi seorang fotografer, dia memoto foto ini di Bali, kemudian dia memenangkan Photographer of the Year karena foto yang diambil di Bali. Kira-kira cotton bud siapa itu? Adakah yang di sini yang mengaku itu cotton bud saya? Wallahu a'lam. Mungkin aja bisa cotton bud saya yang mengalir langsung ke Bali gitu ya. Masya Allah, nauzubillah min zalik. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah foto seekor ikan paus yang terdampar di Laut Sulawesi. Dan ketika dibelah perutnya, isi perutnya itu adalah sandal jepit, gelas kopi yang take away, kemudian plastik-plastik kresek, dan plastik-plastik yang lainnya. Jadi ternyata untuk hewan-hewan laut, sampah-sampah kita yang mengalir ke laut itu dianggap mereka sebagai makanan. Contohnya misalnya plastik kresek. Plastik kresek itu kalau mengapung di laut, ikan-ikan itu akan mengira bahwa itu adalah ubur-ubur. Kemudian kalau seandainya tutup botol, misalnya tutup botol aqua, kalau burung-burung sedang terbang di angkasa, mereka akan mengira bahwa tutup botol aqua itu adalah makanan, sehingga mereka nggak, dari atas itu kan biasanya mereka langsung terbang cepat untuk menangkap mangsa ya. Jadi mereka begitu terbang langsung mereka tangkap, mereka makan tanpa berpikir lagi itu makanan atau bukan gitu.
Nah, itu contoh dari gambar yang sebelumnya, yang di dalam perut burung itu banyak sekali plastik. Padahal dalam surat Al-An'am ayat 38 dikatakan, tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Jadi sama aja derajatnya di hadapan Allah itu adalah umat juga, sama seperti manusia. Tidak ada sesuatu pun yang kami luput di dalam kitab, kemudian kepada Allah lah mereka dikumpulkan gitu. Sehingga sebenarnya ketika kita nyampah gitu misalnya, ketika kita nyampah di laut, maka kita saat itu sedang seperti berekspansi ke, misalnya seperti sekarang ketika Rusia ekspansi berperang melawan Ukraina, dia menyerang Ukraina, sama lah seperti itu juga ketika kita membuang sampah sembarangan dan terbawa ke laut dan mengotori makhluk-makhluk hidup yang ada di lautan. Sama seperti itu, sebenarnya kita sedang mengekspansi lautan dan kita membuat penduduk laut, makhluk-makhluk laut itu sengsara akibat sampah-sampah yang kita buang dengan sembarangan. Nah, itu adalah gambaran bagaimana sampah yang kita buang sembarangan bisa berakhir ke laut. Jadi kalau sekarang saya tanya gini ya, coba jawab di chat sehingga saya bisa lihat jawabannya. Teman-teman di sini, kalau buang sampah selalu sampah yang di rumah selalu diambil nggak sama truk sampah? Ada nggak yang yang nggak diambil sama truk sampah? Coba tolong jawab di chat. Silakan Bu, diketik di chatnya bagi yang sampahnya tidak diambil. Oh, kebanyakan diambil ya. Ya, alhamdulillah ya, 3 orang, 4 orang yang menjawab diambil dengan terjadwal. Artinya sampah itu dikelola oleh oleh DLH Kabupaten Bekasi kalau yang ada di Kabupaten Bekasi. Kalau seandainya enggak, berarti akan diambil oleh dinas yang ada di kabupaten kotanya masing-masing. Tapi ada satu nih yang diolah sendiri, alhamdulillah Bu Alif sudah mengolah sendiri ya. Nanti kita akan coba minta Bu Alif untuk sharing mungkin bagaimana cara mengolah sampahnya. Nah, masalahnya untuk di Kabupaten Bekasi sendiri misalnya, pengelolaan oleh dinas itu paling cuma 20-30% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bekasi. Sehingga sisanya itulah yang harusnya mengolah sampah sendiri. Nah, cuma kadang-kadang yang dimaksud mengolah sampah sendiri, yang harusnya membuat kompos, kemudian memilah sampah anorganik untuk didaur ulang di bank sampah, gitu ya, dikirim ke bank sampah. Nah, itu tidak melakukan begitu. Kadang-kadang yang dimaksud mengolah sendiri adalah misalnya membakar sampah di halaman rumah. Nah, kalau seandainya membakar sampah di halaman rumah, kalau seandainya rumahnya dengan kepadatan rendah, misalnya seperti di Cabang Bungin, di Muara Gembong, di Pebayuran, mungkin itu nggak masalah gitu. Cuma kalau seandainya membakar sampah di rumah dengan kepadatan tinggi seperti di Tambun, di tempat saya ya, misalnya di Jababeka gitu, misalnya atau di daerah Cikarang lainnya, itu akan membuat debu dan asap yang akan mengganggu tetangga gitu. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini subhanallah ya, sampah udah ada yang dipilih, kemudian dijual ke bank sampah. Itu adalah salah satu cara untuk mengelola sampah ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau seandainya kita lihat kepada dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang dikatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat malaikat mendebat Allah. Mereka mengatakan, mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini, orang yang akan senantiasa membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Jadi ketika manusia belum diciptakan, sebenarnya sudah ada malaikat yang selalu tunduk patuh kepada Allah. Terus kok Allah
nyari masalah, kata malaikat gitu ya. Kok Allah cari masalah nih mau menciptakan manusia yang pasti dia akan bikin kerusakan. Ternyata benar apa yang dikatakan malaikat terjadi sekarang. Kita melihat peperangan antara Rusia dengan Ukraina, kita melihat potensi perang antara Cina dan Taiwan saat ini misalnya, itu adalah contoh pertumpahan darah. Atau misalnya di Timur Tengah antara Syria dan kemudian Irak dan sebagainya. Nah, kemudian kita melihat sendiri bagaimana manusia membuat kerusakan. Tadi seperti contoh yang ada di video, bagaimana Nusa Penida yang harusnya kita kalau seandainya jalan-jalan ke Bali itu menikmati pemandangan alam yang indah, bukan menikmati pemandangan sampah yang tidak indah gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah salah satu contoh, ternyata apa yang malaikat katakan itu benar gitu. Nah, tapi ayat ini belum selesai. Ayat ini berlanjut dengan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi sesungguhnya Allah itu tahu apa yang tidak malaikat tak ketahui. Kira-kira apa yang malaikat tidak ketahui? Yang malaikat tidak ketahui adalah bahwa sebenarnya walaupun kita berbuat kerusakan, tapi kita bisa membuat perbaikan. Nah, ini yang harusnya kita lakukan, yaitu membuat perbaikan. Nah, kerusakan yang saat ini ada di depan mata itu adalah kalau seandainya tadi udah disampaikan oleh Bu Yolanda, mungkin kalau seandainya untuk yang tinggal di Bekasi sudah tahu bahwa PJ Bupati kita saat ini menetapkan Kabupaten Bekasi itu darurat sampah. Tumpukan sampah di mana-mana. Kalau seandainya kita ngelewatin jalan aja ke kantor gitu misalnya, pasti kiri kanan pasti adalah sampah yang mojok gitu misalnya di kebun gitu ya, atau di pinggir jalan, atau misalnya beberapa bulan yang lalu ada di pinggir underpass Tambun kalau nggak salah. Underpass Tambun itu yang tadinya bersih, tahu-tahu ada aja yang numpukin sampah di situ sampai harus dijagain sama Satpol PP misalnya. Atau misalnya di pinggir Kali Cibel. Pinggir Kali Cibel waktu itu dijadikan tempat sampah oleh masyarakat di sekitarnya itu. Itu karena apa? Karena masyarakat kita itu memproduksi sampah itu setidaknya 0,5 sampai 0,7 kg per orang per hari. Jadi setiap orang ada 56 yang ada di Zoom ini, setiap hari mengeluarkan sampah setidaknya 0,5 kg per orang. Itu bayangkan, itu pekerjaan yang sulit buat pemerintah daerah sekalipun. Kalaupun seandainya ada truk banyak yang bisa mengumpulkan sampah, tapi kalau seandainya sampahnya seperti sekarang hanya ditumpuk saja di TPA itu nggak akan pernah cukup. Nah, ini saya kasih lihat. Ini adalah TPA Burangkeng yang menjadi tempat pembuangan akhir untuk Kabupaten Bekasi. Saat ini tinggi sampah yang ada di Kabupaten Bekasi itu, di TPA Burangkeng itu, minimal ada 20 meter. Tingginya 20 meter. Jadi kalau seandainya ibu-ibu sudah pernah ke Borobudur, di Borobudur sampah yang ada di Bantar Gebang itu adalah 30 meter tingginya. Itu setara dengan tinggi sampah yang ada di Bantar Gebang. Nah, kalau Burangkeng yang rata-rata masih 20 meter tingginya. Tapi ya seperti ini, sampahnya cuma ditumpuk aja. Air yang tadi itu adalah air lindi. Nah, air yang ini adalah air lindi. Air yang diproduksi oleh sampah. Dan itu kolam air lindinya juga masih banyak sampahnya. Kenapa ini terjadi? Karena budaya konsumerisme. Jadi kalau seandainya kita sebagai misalnya kita yang bekerja, saya punya gaji setiap bulan gitu, misalnya, atau ibu-ibu yang tidak bekerja tapi dapat uang dari suaminya. Setiap bulan dapat uang gajian dari suaminya. Punya uang, kemudian buat apa? Buat belanja lah ya. Iya, kalau seandainya nggak buat belanja, buat apa? Buat ditabung. Masa iya ditabung semuanya? Kan pasti ada yang dibelanjakan. Nah, cuma sayangnya kita berbelanja itu hal-hal yang kadang-kadang nggak penting gitu. Jadi kita memiliki harta lalu membeli barang-barang yang tidak penting.
Nah, ingat bahwa setiap produk yang kita beli akan berakhir menjadi sampah. Misalnya, kalau seandainya ibu-ibu belanja di pasar, kalau belanja di pasar untuk belanja makanan aja, misalnya makanan, sayuran, belanjanya pakai kantong kresek, kan kantong kreseknya akan jadi sampah. Kemudian kalau seandainya belanja sayuran misalnya belanja kangkung. Ibu-ibu di sini ada nggak yang masak kangkung dengan akarnya? Kalau ada, bilang di chat. Kalau nggak bilang berarti semuanya nggak makan akar kangkung kan? Nah, akar kangkung kan pasti jadi sampah, ya kan? Atau misalnya ada yang suka belanja online. Kalau belanja online kan pasti produknya dimasukkan ke dalam kemasan. Oke, misalnya belanja baju online, bajunya dipakai, tapi plastik pembungkus baju, kemudian kadang-kadang ada kardusnya, itu semua kan akan jadi sampah gitu. Sehingga kalau seandainya kita bersifat konsumerisme, kita suka belanja, maka makin banyak kita belanja, makin banyak sampah yang kita keluarkan. Misalnya kayak baju jilbab gitu misalnya, oke kita pakai bajunya. Nanti kalau seandainya bajunya udah lama, kemudian gimana? Jadi sampah nggak? Enggak Bu, baju saya kan kalau seandainya saya udah bosen, saya kasihkan ke si Mbak. Oke, Mbaknya make, alhamdulillah itu berarti reuse, menggunakan kembali. Nah nanti kalau seandainya Mbaknya udah bosen, bajunya udah mulai robek di sana sini, kemudian nggak bisa dijahit lagi, berarti kan bajunya jadi sampah juga gitu. Nah itu yang membuat tong sampah kita di Burangkeng itu, TPA kita, nggak pernah berkurang, selalu bertambah. Dari tahun 2012 ketika saya terakhir ke Burangkeng sampai dengan sekarang, itu sampahnya udah berlipat mungkin 2 atau 3 kali lipat. Tetapi TPA-nya tidak bertambah 2 atau 3 kali lipat gitu. Nah, sekarang saya tanya, tolong jawab di chat. Maaf. Tolong jawab di chat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ingat-ingat di lemari ya, ada nggak baju atau jilbab misalnya, atau baju koko, celana panjang, kaos kaki, atau misalnya sepatu atau sendal yang dari pertama dibeli belum pernah dipakai. Jawab di chat kalau seandainya ada. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak ada yang menjawab ada ya. Insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak di sini adalah orang-orang yang benar-benar menghargai sumber daya. Jadi kalau seandainya beli benar-benar sesuatu yang sudah dipikirkan gitu. Nah sekarang ibu-ibu, coba ibu-ibu dulu ya. Saya tanya, ibu-ibu di sini ada nggak yang punya jilbab lebih dari 10? Bu, hari itu cuma 7, Bu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Bu. Kenapa punya jilbabnya ada 7, ada 10, lebih dong 3, Bu. Atau satu hari ada 2 jilbab. Pagi 1 jilbab, kemudian sore ganti lagi jilbabnya gitu ya Bu ya. Jadi harusnya 14. Ya, Masya Allah. Nah, ini yang kita bicarakan, seragam majelis taklim, seragam sekolah, seragam gang ya. Masya Allah. Bu, anak-anak aja Bu, kalau seandainya di sekolah itu seragamnya cuma 5. Seragam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya kan? Lah Ibu yang nggak sekolah, kenapa kok seragamnya banyak banget? Ya, nah padahal Bu, ini kok ibu-ibu aja ya, bapak-bapak sama itu seragamnya juga ada tuh, seragam masjid, seragam sepeda ya Pak ya. Seragam apa lagi Pak? Klub sepeda, klub bola, klub, nggak tahu Bapak mungkin kalau seandainya suka ngeband ada lagi seragam band gitu ya. Padahal ya sahabat Rasulullah itu punya apa namanya? Punya baju itu cuma 2. Yang satu kalau seandainya yang satu dipakai, yang satu dicuci. Jadi nanti kalau yang dicuci udah kering, baru diganti sama yang itu gitu. Nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Sama saya juga banyak juga sih bajunya ya.
Nah, cuma kalau seandainya kita perhatikan bahwa itu adalah salah satu contoh budaya konsumerisme. Jadi kita terbiasa untuk membeli sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Saya juga, kalau saya kebetulan memang kalau saya ditawarin seragam itu saya nggak selalu beli ya Bu ya. Pernah satu kali saya beli karena nggak enak. Akhirnya saya beli, dan itu paling dipakainya cuma seumur saya beli, cuma dipakai sekali atau 2 kali gitu. Dan makanya sesudah itu kalau saya ditawarkan seragam apa-apa, mohon maaf ke teman-teman saya. Kalau seandainya ditawarkan seragam, biasanya saya nggak beli, karena memang merasa nggak perlu gitu ya. Ya, jadi kalau seandainya kita perhatikan ya ibu-ibu, bapak-bapak, kita nih sekarang terkena budaya konsumerisme seperti itu gitu. Jadi kita terbiasa gitu karena memang uangnya ada, harganya murah gitu. Kalau seandainya diperhatikan sekarang itu yang namanya fast fashion. Jadi baju-baju itu harganya bisa sangat murah gitu. Karena apa? Karena diproduksinya dalam massal sehingga harganya bisa turun. Padahal kalau seandainya diperhatikan ya, kita juga bisa melihat bahwa para pekerja yang dibayar untuk memproduksi baju-baju yang fast fashion itu, yang murah-murah itu, ternyata dibayarnya juga mungkin cuma sekedar UMR atau bahkan kurang dari UMR seperti itu. Nah, ini yang harusnya kita perhatikan. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, ya, dari mana diperolehnya, kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Nah, kita fokus kepada harta kita ini. Selain harta itu harus didapat dengan halalan thayyiban, ya, ternyata kemana harta itu dibelanjakan juga ditanyakan. Sehingga kalau seandainya dikatakan bahwa orang miskin itu lebih cepat masuk surga dibanding orang kaya. Karena kalau seandainya orang miskin ditanyakan hartanya untuk apa? Oh, hartanya untuk makan ya Allah, nggak buat beli yang lain. Nggak ada ya Allah, nggak cukup buat makan aja sehari-hari, nggak cukup gitu. Oh ya udah, jadi menjawab harta dihabiskan kemana itu lebih cepat dibandingkan orang kaya yang ditanyakan, gajinya sebulan berapa? 100 juta ya Allah. Kemana aja itu 100 juta? Buat makan, kemudian buat bayar SPP anak-anak, buat bayar cicilan mobil, buat bayar. Nah, ngejawab 100 juta itu kan pasti lebih panjang dibandingkan orang miskin yang misalnya gajinya cuma 500.000 sebulan gitu misalnya. Nah, nanti kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini nanti ditanyain, hartanya kemana aja? Nanti ibu-ibu jawab, hartanya ya Allah buat beli seragam majelis taklim, buat beli seragam RT, buat beli jilbab baru gitu. Nanti kemudian ditanyakan sama Allah, itu benar-benar dimanfaatkan nggak? Ada nggak baju misalnya yang ibu-ibu punya yang sejak beli sampai sekarang cuma dipakai 1 kali gitu? Ada Bu baju pernikahan, oh ya itu mas seharusnya begitu dibeli kemudian bisalah ya dikirimkan buat disewa gitu, atau misalnya dipakai sama anaknya nanti atau misalnya sama saudaranya gitu. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Kalau seandainya Allah menanyakan kepada setiap hambanya, maka orang-orang yang bersifat konsumerisme ini akan menjawab lebih banyak kepada Allah kemana saja hartanya digunakan, dan khawatirnya hartanya itu tidak digunakan dengan sebagaimana seharusnya. Kedua, yang menjadi masalah kita sekarang selain budaya konsumerisme adalah budaya mubazir. Ingat di dalam surat Al-Isra ayat 26-27 dikatakan, berikanlah kepada kerabat yang dekat haknya, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, orang yang sedang safar. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahu nggak sih kalau Indonesia itu adalah negara kedua pembuang sampah makanan terbesar di dunia. Nauzubillah min zalik. Padahal kita itu adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim.
Jadi negara-negara orang bule itu, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak semubazir kita. Mereka punya sampah makanan, tapi nggak sebanyak Indonesia. Yang pertama itu, dan yang pertama sama juga negara Muslim juga. Kalau nggak Saudi Arabia, pokoknya di daerah Arab sana, gitu. Yang pertama penduduk negeri dengan penduduk Muslim yang banyak, dan yang kedua adalah negeri dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Nauzubillahi min zalik. Dan itu muncul karena apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Biasanya itu muncul pada saat hajatan. Jadi ketika kita mengadakan pesta, kita menyediakan makan gratis. Nah, pengunjung itu merasa, oh makan gratis gitu. Coba saya tanya lagi, ini jawab di chat lagi ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seandainya lagi datang ke pesta, terutama yang ada di gedung ya, siapa yang makannya cuma buffet yang ada di tempat nasi. Jadi nggak ngambil tuh gubuk-gubuk yang ada misalnya seperti somai, bakso, dan lain-lain, nggak ngambil. Siapa yang di sini cuma ngambil satu jenis makanan aja, coba? Jawab di chat. Saya gitu. Maaf. Ini nggak ada yang jawab. Oh, ada yang jawab. Nggak ada. Bu, jawabnya sangkain jawabnya saya. Oh, Bu Ali, ya. Saya ambil dan habiskan, Masya Allah. Nah, Bu Ambar nih jawabnya ngambil bakso. Berarti kan itu ngambil bakso sama nasi diambil juga ya, Bu ya. Ya, jadi kita kalau seandainya ngambil makanan gitu, ini ada penelitian ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, itu apa keuntungannya berperilaku food waste di pesta pernikahan? Yang pertama, responden merasa perlu mencicipi banyak makanan dan untuk memuaskan hasratnya dan untuk mencapai rasa kenyang. Berarti kalau seandainya gitu pas datang ke pesta pernikahan belum makan dulu kali ya. Jadi makannya nanti aja di pesta biar cukup. Kemudian responden merasa malas ngantri dan pergi berkali-kali untuk ngambil makanan. Jadi ngambil makanannya munjung mentung gitu ya, supaya nggak bolak-balik. Tapi karena udah bosen atau udah kenyang, akhirnya nggak dihabiskan. Nah, ada lagi satu responden yang menjawab tidak menghabiskan makanan untuk menghindari stigma bahwa orang yang menghabis makanan di pesta adalah orang yang kelaparan. Astagfirullahalazim. Ini cerita teman saya sendiri ya di di Sri Foundation yang mengatakan gini, ketika dia sedang ada arisan atau apa gitu, kemudian dia mengambil makanan. Nah, itu kan saya dan dia kan kami sama-sama berprinsip ambil secukupnya dan habiskan gitu. Jadi ketika dia ambil secukupnya dan habiskan, yang duduk di sebelah dia bilang gini, kenapa lapar ya, katanya gitu. Ternyata masih ada stigma dalam masyarakat kita kalau seandainya menghabiskan makanan di pesta itu, oh dia orangnya lapar gitu misalnya. Padahal nggak begitu, seharusnya kita itu benar-benar berprinsip kepada surat Al-Isra ini gitu. Jangan mubazir, karena kalau mubazir itu temannya setan. Anak saya aja tahu kalau mubazir itu temannya setan. Diajarin sejak TK gitu. Tetapi kenapa kalau seandainya kita sudah masuk ke dunia dewasa, kemudian kita melupakan itu. Dan yang prihatin lagi adalah bahwa itu tidak cuma datang dari orang Indonesia. Ternyata orang-orang dari negara lain, negara yang mayoritas Islam pun sama seperti itu. Saya kebetulan pernah tinggal di Australia dan beberapa kali mengikuti buka puasa bersama dengan komunitas Muslim di sana. Dan komunitas Muslim di sana itu nggak cuma datang dari bukan penduduk Australia aja, maksudnya bukan orang bule gitu ya, tetapi misalnya ada keturunan Arab atau misalnya ada dari Asia Selatan gitu. Ya Allah, ibu-ibu itu kalau seandainya ngeliatin mereka makan ya, mereka tuh buka puasa ngambil makan yang namanya sepiring penuh. Terus ujungnya ya itu nggak dihabisin. Alasannya mau ngambilin buat anaknya nggak suka, akhirnya nggak dihabisin. Akhirnya selama beberapa tahun saya ke sana, beberapa tahun kemudian imamnya bilang begini, nggak boleh ngambil makanan kalau nggak dihabisin. Takut tuh, jamaahnya takut. Tapi tetap aja ada ibu-ibu yang tetap ngambil banyak, terus Bu tahu nggak caranya gimana? Ditutupin sama tisu sama dia ketika nggak habis itu sebelum dikumpulin ke tempat sampah gitu. Sehingga imamnya nggak ngelihat. Astagfirullahalazim. Jadi sama aja, nggak cuma di Indonesia aja. Saya khawatir ini kok jadi budaya kita gitu ya. Budaya yang salah sebenarnya. Dan budaya yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.
Nah, ini kita harus tahu ya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Ustadz Yusuf Qaradawi dalam buku Islam Agama Ramah Lingkungan mengatakan bahwa melindungi lingkungan itu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan syariah agama, maqasid al-syariah. Jadi kalau seandainya kita berusaha untuk tidak memproduksi sampah yang banyak, kita berusaha untuk mengelola sampah kita supaya bumi ini terlindungi dengan baik, maka itu sama saja dengan menjaga syariah agama kita. Bagaimana kita bisa meninggalkan bumi ini aman untuk keturunan kita? Bagaimana kita bisa melindungi sumber pangan kita, sandang yang halal dan thayyib untuk keturunan kita? Dan menjaga lingkungan ini sama dengan menjaga jiwa, akal, keturunan, harta. Rasionalitasnya adalah kalau seandainya aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan jadi ternoda. Jadi jangan sampai kebiasaan kita membuang sampah sembarangan, misalnya, itu membuat sampah terbawa ke lautan dan akhirnya mencemari laut dan membuat menderita makhluk laut. Oke, saat ini mungkin kita berpikir bahwa hanya makhluk laut saja yang menderita, hanya ikan-ikan situ saja, hanya penyu, hanya burung yang menderita. Padahal ya Allah, ibu-ibu tahu nggak, kalau seandainya makhluk laut itu memakan plastik, misalnya ikan, Bu, kan plastik-plastik yang ada di dalam lautan itu kalau seandainya terbawa ombak, dia akan menjadi kecil-kecil, Bu. Jadi misalnya plastik HP ini ya, Bu ya. Plastik HP ini kalau seandainya terbawa ke lautan, dia nanti akan terbawa ombak, ya, terkena karang, kemudian pecah jadi 2, terkena karang lagi, pecah jadi 4, kemudian pecah kecil, akhirnya jadi kecil di bawah 5 mm. Nah, ketika diameternya di bawah 5 mm itu namanya mikroplastik, dan itu sudah banyak, Bu, di dunia kita ini, di lautan kita sudah banyak. Dan ketika mikroplastik dimakan sama ikan, ibu-ibu, kemudian dia masuk ke dalam tubuh ikan, ikannya ditangkap sama nelayan kita. Kemudian ikannya kita goreng dan disajikan ibu-ibu untuk keluarganya di rumah. Jadi bagian dari mikroplastik itu secara tidak sadar kita makan dan ada dalam tubuh kita. Penelitian itu menunjukkan bahwa mikroplastik itu sudah ada di dalam darah kita, dalam sel darah kita, di dalam feses manusia gitu. Jadi sebenarnya sudah masuk ke dalam lingkaran rantai makanan kita tanpa kita sadari gitu. Sehingga kalau seandainya kita membiarkan masalah seperti ini berlanjut, nauzubillahi min zalik, sesungguhnya kita sudah zolim terhadap makhluk di sekitar kita dan akhirnya dia seperti gemak gitu. Dia berbalik seperti bumerang. Akhirnya akan menyelakai diri kita sendiri. Nah, itu sebenarnya ya ibu-ibu yang menjadi dasar bagaimana kita harus berusaha untuk mengelola, kita harus berusaha untuk mereservasi lingkungan kita gitu. Tidak hanya untuk makhluk hidup yang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Mungkin Ibu dan Bapak nggak tahu, kalau MUI itu sudah mengeluarkan fatwa tahun 2014, yang isinya itu setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan, menghindari diri dari berbagai penyakit, serta perbuatan tabzir dan israf, itu berlebih-lebihan tadi, mubazir. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Ini hukumnya haram. Jadi kalau buang sampah sembarangan haram. Buang sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Misalnya ibu-ibu ngebuang kerdus, dibuang. Padahal kerdusnya masih bisa di-recycle untuk jadi produk baru. Ini kalau ibu buang haram hukumnya. Nah, pemerintah dan pengusaha wajib juga mengelola sampah untuk menghindari kemudaratan bagi makhluk hidup dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat. Hukumnya wajib kifayah, ibu-ibu. Kalau seandainya nggak tahu wajib kifayah, baca lagi di buku SD. Bedanya wajib kifayah ya dengan wajib ain, fardu kifayah ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang kemudian apa yang bisa dilakukan oleh kita? Yang pertama, hindari pola konsumerisme tadi. Ibu-ibu udah deh, kalau seandainya seragamnya udah banyak, ya udah jangan nambah lagi. Kalau seandainya mau nambah lagi, nambah 1, keluarin 1, ya.
Jadi kalau seandainya mau belanja, mau nambah isi lemari sebelum belanja, kalau seandainya sudah belanja, masuk satu baju, keluarin satu baju. Jangan tabzir atau menyia-nyiakan barang yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'i maupun kebiasaan masyarakat umum. Kita mulai ibu-ibu, tadi kebetulan di chat udah ada yang udah mau mulai memilah, mengolah sendiri ya. Kita mulai pola hidup cegah, pilah olah. Cegah Bu, kalau seandainya nggak perlu barang-barang nggak usah dibeli, walaupun misalnya lagi ada sale, lagi ada diskon 50%, kalau ibu nggak butuh nggak usah dibeli, itu namanya cegah. Kemudian pilah, di rumah tuh jangan semua sampah masuk ke tempat sampah ibu-ibu. Kalau seandainya sampah ada yang bisa dibuat kompos, dibuat kompos. Sampah yang bisa dijual ke bank sampah, jual ke bank sampah. Nah kemudian olah sendiri, tadi coba belajar untuk membuat kompos sendiri. Di rumahnya sudah ada bank sampah belum? Kalau seandainya belum, nanti bisa koordinasi sama Pak Suhapli. Sudah belajar membuat kompos belum? Kalau belum, nanti belajar sama saya. Sudah buat eko masjid belum? Kalau belum, nanti belajar juga sama Pak Suhapli. Nah, terakhir saya ingatkan surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Tapi siapa juga yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat juga balasannya. Kira-kira begitu saja ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, seru banget kayaknya yang disampaikan oleh Bu Roro ya. Lengkap banget ya, mulai dari tuntunannya dan prakteknya, terutama tadi saya mengamati beberapa hal ya, kayak terkait bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu, menciptakan kita sebagai khilafah, ternyata juga kita diminta untuk selain kita tuh membuat kerusakan ya, ternyata kita juga bisa membuat perbaikan. Nah, di sini PR kita itu kita menjadi bagian untuk membuat perbaikan itu, bukan bagian yang membuat kerusakan tentunya ya. Dan tadi juga fenomena pakaian ya, pakaian yang over, kebanyakan punya pakaian. Nah, mungkin di sini agak kurang, isunya belum begitu santer, tapi sebenarnya pakaian ini mulai banyak ya lembaga yang menerima atau menampung recycle dari pakaian bekas, jadi nggak dibuang. Dan juga ingat ya, semakin kita banyak mengkonsumsi fashion itu sebenarnya kita turut serta untuk banyak menebang pohon sebenarnya, karena kan dibuatnya dari pohon ya. Jadi kalau kita mengurangi atau lebih banyak merius gitu ya tentang produk fashion atau tekstil, sebenarnya kita termasuk berkontribusi untuk mengurangi penebangan pohon ya. Kemudian food waste. Nah, food waste ini juga sudah terbukti ya Indonesia nomor 2 tadi ya. Jadi ini PR kita bersama ya untuk mengubah pola baik bagi anak-anak kita dan tetangga kita. Food waste itu harus dihindari ya. Dan juga tadi bahwa sampah itu yang ada di lingkungan itu akan terakumulasi atau istilahnya bioakumulasi ke manusia. Tadi ada mikroplastik dan mungkin kalau yang nggak kita sadari toksik ya. Ibu-ibu buang sampah, obat misalnya ya, dikira udah aman gitu ya. Enggak, itu kandungan obat itu adalah emerging contaminants ya, atau kontaminan yang tidak mudah untuk kontaminan yang banyak tapi belum begitu dipikirin gitu ya sama pemerintah, dan sifatnya persisten itu dia tetap ada di alam, nggak bisa didegradasi, dan itu akan masuk ke saluran air dan masuk bahkan ke air minum kita gitu ya, bukan hanya bioakumulasi di tubuh hewan seperti tadi ikan yang kita konsumsi. Nah itu juga asalnya dari mana? Dari sampah sebenarnya ya. Jadi banyak banget yang harus kita tahu tentang masalah sampah ini. Baik, nah sekarang nih kita lanjut ke terkait gimana nih, tadi kan sudah disarankan ya untuk kita mengolah sendiri dari rumah atau mungkin nanti secara bersama-sama di lingkungan kita masing-masing ya, ada bank sampah di RW-nya ya, dan atau dikelola oleh masjid ya. Sekarang tuh ada istilah eko masjid juga ya. Mungkin masjid ini berperan penting untuk membina warganya untuk mengelola lingkungan. Di sini kita udah punya seorang pakar ya di Kabupaten Bekasi yang memang sudah terbukti sukses ya dengan bank sampahnya. Di sini sudah hadir Bapak Haji Muhammad Suhapli SE. Beliau ini tinggalnya di desa, di perumahan Telaga Sakinah, tapi di desa Telaga Murni ya. Kita tahu bahwa bank sampah Telaga Sakinah ini terkenal banget, bank sampah yang sudah berhasil ya dengan program bank sampahnya. Beliau juga sehari-hari bekerja sebagai supervisor agrowisata kebun
Kalipace, Subang ya. Jadi aktivitasnya juga terkait dengan alam ya, berkebun. Dan pengalaman beliau adalah ketua RT ya, ketua RW di lingkungan, jadi benar-benar jiwa mengayomi warganya ada ya. Dan beliau ini adalah ketua Gerakan Peduli Lingkungan Telaga Sakinah Bekasi tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian ketua Forum Bank Sampah Bekasi tahun 2015 sampai sekarang. Ketua DKM Baitul Makmur Perum Telaga Sakinah tahun 2016 sampai sekarang. Dan ketua Forkami Cikarang Barat tahun 2019 sampai sekarang. Nah, ini mungkin kita bisa tanya nih ya ke Pak Hapli, gimana kiat suksesnya membina warga untuk mengelola sampah mulai dari rumah ya, kemudian ke lingkungan dan sampai bisa terbentuk bank sampah. Dan harapannya mungkin di sini bisa memotivasi kita baik ibu-ibu di majelis taklim ataupun mungkin di yang berbasis masjid ya, untuk kita mulai mengelola sampah di lingkungan kita masing-masing. Baik, mungkin itu ya Pak Suhapti untuk 30 menit ke depan. Kepada Bapak, waktu kami persilahkan. Ya, baik. Makasih Mbak Yolanda dan Ibu Roro, paparannya tadi bagus sekali. Teman-teman semua penggiat lingkungan dan juga majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi apa yang saya akan paparkan di sini lebih banyak terkait dengan pengalaman sendiri dan pengalaman tim dalam mengelola lingkungan. Pemaparan ini akan dibagi menjadi 3 segmen ya. Yang pertama pemaparan secara umum, yang kedua basic-basic masalah sampah, yang ketiga nanti sedikit menyinggung masalah ekomasjid, dan terakhir adalah masalah gerakan sedekah sampah. Nah, kalau kita lihat di tampilan ini, sampah begitu menumpuk, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Roro, bahwa di Burangkeng saat ini tumpukannya sudah terlalu tinggi, 20 meter kurang lebih, dan ini sudah overload, sehingga jika kita tidak melakukan kepedulian lingkungan, tumpukan sampah ini akan semakin meninggi. Di sini ada riset bahwa 72% orang Indonesia tidak peduli terhadap pengelolaan sampahnya. Pada saat pandemi kemarin, sampah di darat maupun di laut terutama ini makin meningkat dengan adanya pemakaian masker yang begitu banyak, sehingga tumpukan sampah juga makin bertambah. Belum lagi pemilihan secara online. Nah, ini data kita bisa lihat di sini bahwa sumber sampah terbesar dari sisa makanan. Sisa makanan ini 27,7%, kemudian dari plastik dan lain-lain. Kemudian sumber sampahnya ini dari rumah tangga 45,8%, dari pasar tradisional juga cukup besar 22,5%, sisanya dari pusat niaga dan lain-lain. Sementara upaya pengelolaan sampah yang dilakukan ini masih kecil sekali ya. Di sini di pemerintah itu ada 2 pengolahan sampah, yaitu penanganan dan pengurangan. Pengurangan di sini baru 7,5% kurang lebih, adapun penanganannya 27% kurang lebih. Ini alur pengolahan sampah yang biasa kita dapati sehari-hari. Ya, di sini ada faktor pengurangan sampah, di sini penanganan. Penanganan sampah ini lebih kepada urusan pemerintah ya, yang di TPA. Di sana ada pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Biasanya ada industri di sini dipakai sebagai composting skala bisnis atau sumber listrik tenaga sampah. Sementara di pengurangannya ini lebih mengarah kepada kita, pihak swasta di perumahan, di pemukiman, di mana porsinya adalah diharapkan 30% dari total sampah bisa dikurangi dengan cara
reduce, reuse, dan recycle. Nanti kita akan jabarkan lebih jelas. Ini sebagai teman-teman bank sampah, kami akan tetap menjelaskan ini walaupun sepintas karena ini adalah basic. Jadi saya sarankan dari teman-teman sekarang ini ada 300 bank sampah unit yang ada di Kabupaten Bekasi, Bu Roro dan Bu Yolanda dan teman-teman semua. Pemaparan daripada presentasi bank sampah kita akan buatkan standar seperti ini kurang lebih. Jadi kendati pun audiensnya sudah paham, tetap akan kita ulang-ulang lagi nih. Jadi sampah ada 3, organik, anorganik, dan B3. Nah, organik di sini ada, kenapa organik? Karena mudah terurai, mudah membusuk, sampah basah istilahnya. Contohnya sisa makanan, daunan, rumput, kulit buah, dan lain-lain. Ini saya agak percepat sedikit ya Bu, karena tampilannya agak lumayan banyak. Pemanfaatan dan pengolahan sampah organik, tadi dijelaskan bisa dikompos. Tapi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Yang paling pertama ini bisa dengan komposter Batak Terawang. Nanti kita akan lihat contohnya. Jadi komposter Batak Terawang ini untuk mengatasi sampah organik skala RT, bisa 30 sampai 40 KK. Ada tong atau drum komposter, ini biasanya dilakukan di rumah. Tergantung ukurannya, bisa 200 mili, bisa 100 atau 50 sesuai dengan kebutuhan. Ada juga lubang biopori. Lubang biopori ini umumnya mengomposkan sisa makanan. Jadi kalau selesai makan biasanya ada duri, ada cangkang, udang, kulit telur dan lain-lain, ini dimasukkan di dalam lubang biopori. Loseda kurang lebih sama dengan lubang biopori, cuma bedanya kalau loseda ini bisa diukir atasnya sehingga punya nilai seni, sedangkan lubang bioporinya ini ke tanah ya. Jadi diharapkan pada saat hujan air bisa masuk. Maggot, yang terakhir ini maggot, ini juga salah satu upaya untuk mengolah sampah organik yang sedang ngetren sekarang ini. Jadi ini kalau bahasa kita maggot ini adalah belatung sebenarnya. Ekoenzim juga salah satu alternatif untuk mengurangi sampah organik, dan ini manfaatnya banyak sekali karena ekoenzim ini turunannya banyak. Biodigester ini terkait dengan sampah organik dari catering, biasanya sisa makanan yang diolah menjadi biogas. Ada lagi yang baru nih, ekoprint, memanfaatkan daun-daun dan lain-lain untuk dijadikan pakaian selendang dan lain-lain. Sampah anorganik sulit terurai, sampah kering, contohnya plastik, kertas, kardus, buku, logam, besi, kaca, aluminium, dan lain-lain yang ada di sekitar kita sehari-hari. Pemanfaatan sampah anorganik tadi sudah disinggung juga, jadi bisa disetorkan ke bank sampah, bisa dibawa ke pusat daur ulang atau recycle center, bisa dibuat kerajinan tangan, craft, ini banyak jenisnya, cangkang kopi misalnya bisa dibuat tas, sedotan bisa dibuat tempat galon, taplak, cangkang juga bisa dibuat tikar, dan lain-lain. Banyak kerajinan tangan yang produk-produk yang dihasilkan dari kerajinan tangan. B3, bahan berbahaya dan beracun, contohnya batu baterai, ini lem perekat, pembasmi serangga, limbah medis, dan lain-lain. Ini biasanya penanganannya khusus, jadi bank sampah tidak menangani ini, ada izin khusus. Sedikit masalah edukasi 3R, jadi 3R itu ada reduce, pengurangan, reuse ada pakai ulang, recycle ada daur ulang. Reduce contohnya apa? Sapu tangan pengganti tisu misalnya. Jadi ini bisa dipakai berkali-kali. Bawa tas belanja sendiri bisa dipakai berkali-kali. Pakai kemasan refill. Ini upaya-upaya untuk mengurangi jumlah sampah. Tumbler juga gitu. Jadi tumbler bisa dipakai berkali-kali untuk mengurangi sampah botol plastik. Rantang juga demikian. Kalau bayangkan kalau beli bakso itu tidak memakai rantang misalnya, berapa banyak plastik yang digunakan tuh buat sambelnya, buat kecapnya, buat yang lain-lainnya. Udah itu dibungkus lagi dengan tas kresek. Jadi banyak sampah yang timbul dari hal-hal seperti ini. Reuse bisa digunakan kembali, misalnya plastik bekas untuk media tanam, pot, cup untuk
bekas minyak dan lain-lain. Pakai kertas bolak-balik, misalnya di kantor sebelahnya sudah dipakai, belakangnya bisa dipakai lagi. Pakai amplop berulang kali juga demikian. Recycle ini daur ulang, misalnya sabun yang terbuat dari minyak jelantah, keset dari kain perca, tas dari bungkus kopi, taplak dari sedotan. Jadi banyak lain-lain lagi. Ini contoh apa yang bisa dilakukan oleh bapak dan ibu-ibu di perumahan masing-masing. Jadi mengurus lingkungan itu simpel sebenarnya. Memang harus ada penggerak. Penggeraknya dalam hal ini adalah penggiat lingkungan, RT RW. Jadi bisa kerja bakti bareng-bareng dengan tetangga. Kita awali dari rumah dan gang kita masing-masing. Seperti yang ini kami lakukan nih. Biasanya seminggu sekali awal-awalnya kami lakukan kerja bakti. Walau sekedar hanya mengecat pinggiran jalan, trotoar, pot, dan lain-lain. Ini contoh-contoh kerja bakti yang dilakukan di gang, di perumahan kami ini. Mengecat trotoar, mengecat pot, hasilnya seperti ini. Lebih asri, lebih indah, lebih bersih, lebih rapi. Nah, ini juga berakhir dengan makan bersama biasanya. Ini mengakrabkan juga di antara tetangga. Bisa juga dibuat seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi sarana prasarana pasos-pasun yang ada bisa dibuatkan sarana bermain buat anak-anak. Kita kembali masuk ke sedikit masalah ekomasjid. Jadi Masjid Baitul Makmur diberi gelar Masjid Ramah Lingkungan Ramah Warga yang beralamat di Perumahan Telaga Sakinah Cikarang Barat. Kalau kita melihat masjidnya seperti memang pantas disebut Masjid Ramah Lingkungan karena di depannya ada telaga yang membuat sakinah yang damai kalau memandangnya. Masjidnya juga 3 lantai, unik, halamannya cukup luas. Nah ini dari sisi yang lain, tampilan masjidnya alhamdulillah dilengkapi dengan lift. Ini untuk para senior yang sudah nggak bisa naik tangga, juga para difabel dan disabilitas. Ini sedikit keterangan masalah masjidnya, ada 2.600 meter, ada 3 lantai, bisa menampung 1.000 orang. Daya listriknya juga kita udah persiapkan sedemikian rupa, ini cukup besar 65.000 watt, dilengkapi dengan alat pendingin, lampu, dan lain-lain. Ini contoh tampilan di tempat ibadahnya, alhamdulillah. Ini di keindahan di telaganya. Nah, masjid ini mendapat sertifikat ekomasjid dari Majelis Ulama Indonesia di tahun 2020. Masuk kategori yang level 3. Jadi ekomasjid itu ada levelnya, level 1 sampai level 4. Ini almarhum Pak Imam Hambali masih bersama kita di tahun 2020 kalau nggak salah. Nah, apa itu ekomasjid? Ekomasjid adalah masjid yang ramah lingkungan. Disebut ramah lingkungan karena ada program-program yang dilakukan, yaitu melakukan penghematan air, dengan mendaur ulang bekas airnya, air wudhunya didaur ulang lagi, bisa dipakai kembali untuk menyiram tanaman, ternak lele, dan lain-lainnya. Juga membuat sumur resapan atau biopori, pengumpulan daur ulang limbah plastik, ini sudah dilakukan, nanti kita jelaskan ya, penghematan energi listrik dengan menggunakan lampu LED, dan lain-lainnya. Menggunakan juga listrik panel surya, kita sudah memasang 8 titik panel surya di sekitar masjid. Ini contoh sirkulasi air wudhu yang didaur ulang. Jadi dari air wudhu ditampung di satu toren, di sini ada alat pembersihnya, alat filternya, masuk toren. Setelah ini ditembak lagi ke atas, ke toren atas, untuk menggunakan gratifikasi bumi, sehingga tidak menggunakan listrik untuk pemakaiannya. Toren penampungan bekas air wudhu. Berbagai program lainnya yang telah dilakukan di Masjid Baitul Makmur, ini berbagi pengalaman ya Bapak dan Ibu-ibu, nggak harus seperti ini, tapi inilah yang pernah kami lakukan itu. Jadi kelola dan kurangi sampah, caranya gimana? Menggunakan mading digital, ada keranjang sedekah sampah, pakai gelas plastik refill, pakai tumbler, tadi sudah disebutkan, makan pakai prasman, biopori losada, dan lain-lainnya.
Yang terakhir ini ada kegiatan sedekah sampah. Nah, ini contoh mading digitalnya. Jadi kita gunakan mading digital, tidak menggunakan kertas lagi untuk melakukan informasi tentang kegiatan kemasjidan. Info kegiatan kemasjidan lewat mading digital, tidak lagi dengan menggunakan kertas. Ini termasuk kegiatan, laporan keuangan, dan lain-lain. Nah, ini untuk keranjang sedekah sampah plastik. Ini awalnya di Baitul Ma'mur seperti ini nih. Ini tahun 2019. Keranjang sedekah sampahnya seperti ini. Ini lebih dekat lagi. Jadi keranjang sedekah sampah ini dimaksudkan untuk memudahkan pengunjung atau jamaah yang berlalu lalang di masjid atau menggunakan fasilitas masjid untuk menempatkan sampahnya. Ya, di sini khusus botol dan gelas plastik. Kendati pun dalam pelaksanaannya kadang-kadang ketemu juga tisu, kresek, dan botol kaleng dari kaleng ya, masuk juga ke sini. Nah, ini yang lebih kekinian ini tahun 2021 kami gunakan ini, jadi kotak sedekah sampah yang lebih muatannya lebih banyak, lebih kokoh, dan lebih representatif. Ini pakai gelas plastik refill, jadi kita upayakan di masjid itu ada stok gelas plastik ini untuk mengurangi sampah plastik. Sama-sama plastik, cuma kalau ini bisa digunakan berulang ya, bisa digunakan berkali-kali. Beda dengan kemasan botol yang bermerek, itu sekali pakai buang. Nah, ini juga pengunjung kita sarankan menggunakan tumbler. Kami punya anak pengajian kurang lebih 400 orang, semua bertumbler kalau datang mengaji dari pagi sampai sore, setiap hari Senin sampai Jumat. Begitu juga dengan tamu dan kegiatan-kegiatan dilakukan termasuk majelis taklim, kita sarankan. Bahkan event besar kemarin di tanggal 14 September, kami panitia berani mengumumkan tidak disediakan kemasan air minum dalam botol. Jadi peserta yang datang harus membawa tumbler. Kami menyediakan isi galonnya saja. Ini makan prasman. Ini losada ya, yang tadi. Losada ini jadi sebenarnya sama dengan biopori, cuma dia terlihat ke atas. Jadi ini bisa dilukis, bisa menjadi pemandangan yang bagus juga. Berikutnya ada pembuatan kompos. Ini kompos di lokasi TPS 3R di perumahan Telaga Sakinah juga. Jadi daun-daun yang ada kita kumpulkan di sini kita olah menjadi kompos. Ini menggunakan bantuan mesin agar proses pembusukannya lebih cepat. Ini hasil komposnya, ini dijual ke warga. Ini sudah ditambahkan dengan kotoran hewan untuk menambah nutrisinya. Ini dijual kalau nggak salah 7.000 sampai 10.000. Ini bank sampahnya. Jadi jamaah atau warga yang ingin menyetorkan sampahnya silakan. Ada dua pilihan, bisa ke bank sampah, bisa juga ke gradasi. Gradasi nanti kita jelaskan, ini gerakan sedekah sampah berbasis masjid. Jadi ada pilihan. Ini penimbangan sampah. Tersedianya tempat sampah terpilah, ini sarana prasarana yang lain ya. Nah, ini kita bisa lihat ada tersedia tempat sampah yang terpilah. Tempat sampah kita ada di mana-mana nih di sekitar masjid. Hampir setiap sudut halaman kita tempatkan tempat sampah. Spanduk edukasi dan himbauan. Penghijauannya yang lebih penting juga nih, penghijauannya harus diperhatikan juga para pengurus masjid, pengurus lingkungan ya. Jadi ini kita sengaja pakai palang merah karena tidak banyak menimbulkan sampah dan perawatannya lebih murah. Lampu pakai LED tadi sudah dijelaskan. Nah, ada program-program yang lainnya ada di masjid, banyak sekali programnya ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau lebih jelasnya bisa berkunjung ke masjid ini, insya Allah banyak hal yang bisa didapatkan. Ini ATM beras, kami punya ATM beras dan anggota 300 kartu, masing-masing kartu ini mendapatkan 3 liter per pekan, setiap pekannya berarti 900 liter, tiap bulannya 3.600 liter.
Kalau dikonversi ke dalam rupiah, untuk ATM berasnya sendiri ini per bulan membutuhkan dana 36 juta rupiah. Dan ini sudah berlangsung lebih 3 atau 4 tahun lamanya. Ini penerimanya asisten rumah tangga, petugas security, petugas masjid, petugas lingkungan, pedagang keliling, pemulung, tukang, dan lain-lain. Atau warga yang atau jamaah yang membutuhkan. Ini contoh ATM berasnya, ini bisa didapat teman-teman semua. Ini harganya 33 juta, sudah bisa digunakan. Ini menampung kurang lebih 240 liter. Ini tahfiz Al-Quran yang tadi saya sampaikan, ada 400 anak yang tiap hari Senin sampai Jumat melakukan penghafalan Al-Quran dan bacaan-bacaannya. Ini dibiayai dari gradasi, nanti kita jelaskan ya. Ini dia. Ini juga dilengkapi dengan ubin kuning, ramah disabilitas. Jadi kalau ada tunanetra nanti atau disabilitas yang lain, kita sudah sediakan juga tracknya untuk yang difabel. Sertifikat. Kita juga punya unit usaha namanya BM Corner, Baitul Makmur Corner. Baitul Makmur Corner ini buat memudahkan para jamaah, para pengunjung yang ingin belanja ya sekedarnya nih snack, air minum dan lain-lain. Kopi, teh dan lain-lain disediakan di sini. Kita bisa lihat ada disediakan meja untuk bersantai ya. Berbagai program yang lainnya. Ada servis sepeda gratis setiap hari Jumat. Kemarin-kemarin ada vaksinasi massal, ada halal center Baitul Makmur bisa konsultasi gratis. Ada Baitul Makmur Peduli untuk penyaluran JIS, beras dan bantuan lainnya. Ada UPZ juga, unit pengumpul zakat dari Basnas. Ada program orang tua asuh. Ada gerakan sedekah sampah dan ada pernikahan gratis. Kemarin kita baru menikahkan 3 pasang warga yang sudah menikah lama tapi nggak punya surat-suratnya. Ini contohnya pangkas gratis di setiap hari Jumat. Ini kita batasi 20 orang. Kita juga dilengkapi dengan CCTV ya, CCTV untuk 18 kamera untuk mengawasi karena jamaah yang datang ke masjid itu butuh rasa aman dan nyaman. Di Ramadan kita luncurkan juga ada Green Ramadan. Ini ada 12 item. Di antaranya kita tidak membolehkan jamaah membawa styrofoam selama 1 bulan penuh ke masjid. Jenis-jenis sedekah yang dilakukan di Masjid Baitul Makmur, sedekah sampah, pastinya sedekah sampah ya. Sedekah minyak jelantah, jadi ada ada sarananya kita siapkan itu, ada jirjen di sana. Ada sedekah beras tadi, ATM beras, ada sedekah air minum gratis 2 dus per hari kita siapkan. Dingin, sedekah jasa servis sepeda, ini setiap hari Jumat bebas jasanya, spare partnya bayar. Sedekah makan ini maksudnya setiap hari Jumat kita ada berbagi berkah Jumat. Sedekah pakaian tadi yang disampaikan oleh Bu Roro, sedekah pakaian kita sudah jalankan di sini Bu. Ini sudah kemarin kita coba kumpul mendapat 4 kuintal 400 kilogram pakaian bekas-bekas yang ada dari jamaah. Dan pakaian bekas ini kita sulap, nanti disortir dulu, baru diolah, dipisahkan, baru dijual di bazar pakaian murah. Itu kemarin di hari Rabu terkumpul dana kurang lebih 3 juta dari pakaian bekas saja. Ini kegiatan yang lain ini, sedekah sampahnya setiap Jumat kita anjurkan warga jamaah untuk membawa sampahnya ke masjid. Untuk disedekahkan, kertas, plastik, logam, kaleng, sampai minyak jelantah, elektronik, sepeda, sampai sepeda motor, rongsok, dan lainnya. Nah, ini gerakan sedekah sampah Indonesia-nya dari TKN PSL, dari Kementerian Maritim dan Investasi. Jenis-jenis sampah yang disedekahkan tadi udah ya, saya lewatin aja ini. Ini gradasi adalah gerakan sedekah sampah Indonesia berbasis masjid. Masjid Baitul Makmur, 6 di antara masjid percontohan di Indonesia. Teman-teman Baitul Makmur itu ada Masjid Raya Bintaro, di Tangerang ada Masjid An-Nazofa di Jakarta Pusat, ada Masjid An-Nahdla di Jakarta Pusat, An-Nazofa di Jakarta Utara, Masjid Baitul Makmur Bekasi, Masjid Al-Muharram Yogyakarta, dan Masjid Az-Zikra Bogor. Ini kita 6 masjid penggerak di Indonesia, jadi percontohan. Nah, selama setahun berjalan, Masjid Baitul Makmur sudah memiliki 35 masjid jaringan.
Jadi jaringan Masjid Baitul Ma'mur sendiri yang sudah melakukan gerakan sedekah sampah sampai ke Serang Baru, sampai ke Cibitung dan sekitarnya. Nah, ini kegiatannya jenis support dari TKN PSL ya, spanduk, ini dari Aqua, Danon, tempat sampah terpilah. Ini contoh laporan dari program gradasi gerakan sedekah sampah per pekan. Jadi setiap Jumat dilaporkan. Ini kita ada kerjasama juga dengan Rumah Sakit Ridho Kasama. Jadi terinspirasi dari Masjid Baitul Ma'mur, Ridho Kasama juga ikut andil melakukan sedekah sampah di setiap Jumat. Jadi setiap Jumatnya kita ambil rongsoknya di Rumah Sakit Ridho Kasama. Nah ini contoh hasilnya nih. Dalam Jumat terkumpul 233 kilogram sampah dengan nilai uangnya 897.800. Setiap pekan. Ya, setiap pekan. Nah, ini contoh jumlah sampah yang kita kumpulkan pada saat gerakan sedekah sampah gradasi 1 di 2021. Total terkumpul 6.038 kilogram dengan nilai uangnya kurang lebih 21 juta kala itu ya. Ini jenis-jenis barang yang terkumpul, kardus, buku, plastik ember, dan lain-lain. Nah, di luar Eko Masjid kita juga sedang mencanangkan saat ini Eko Edupak Baitul Ma'mur. Akan segera dibangun di sebelah selatan masjid, ada lahan kosong sebesar 2.500 kurang lebih meter persegi. Kita akan bangun di situ Eko Edupak. Jadi taman edukasi lingkungan Baitul Ma'mur. Nanti ada hidroponik, ada rumah kompos, ada rumah recycle, ada toga, tamanan langka, dan lain-lain. Pokoknya yang terkait dengan lingkungan lah. Nanti di sana anak sekolah, ibu-ibu, PKK yang mau datang studi banding bisa. Ini Batak Terawang ya. Ini Batak Terawang ini kita bangun lumayan bagus karena ini akan jadi percontohan di kabupaten dan tingkat provinsi. Jadi sampah-sampah ini organik bisa teratasi kalau di RT-nya ini 35 sampai 40 KK. Jadi sampah yang masuk di sini daun, sisa makanan, kulit buah, dan lain-lain. Ini contoh counter dari minyak jelantai. Kita memang siapkan seperti ini. Jadi kadang pengurus masjid harus menyiapkan sarana prasarananya untuk memudahkan jamaah melakukan sedekah. Kita lihat di Metro TV ya sebentar ya, kegiatan kemarin hari Rabu 14 September 2022 diliput Metro. Jadi ada 5 gaya hidup yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah ya. Yang pertama, tadi sudah disampaikan sama Bu Roro juga, cegah sampah, reduce. Contohnya misalnya kita sesuai kebutuhan, bukan karena keinginan ya, membeli sesuatu. Kurangi dengan tidak gunakan lagi produk wadah yang sekali pakai, terus selalu berpikir untuk menggunakan isi ulang. Contohnya seperti ini. Ini tas kresek dirubah jadi tas yang kita bawa sendiri dari rumah. Ini ada styrofoam, ada sendok garpu dari plastik, kita rubah menjadi rantang, dan sendoknya dari logam. Di sini sedotannya dari plastik mungkin dirubah jadi bambu atau dari bambu dan stainless. Yang kedua, mulai belanja tanpa kemasan. Nah, coba kita bawa wadah sendiri bawa wadah makan sendiri, minum sendiri dari rumah, misalnya tumbler dan rantang tadi. Terus di rumah kita siapkan kebutuhan-kebutuhan yang bisa diisi ulang, ini seperti galon ya, alat-alat kebersihan di dapur maupun di toilet. Dan kalau bisa belanjanya dengan toko-toko yang menyediakan curah.
Yang ketiga, tadi disampaikan juga, jadi habiskan makanan sesuai dengan porsinya. Kita jangan makan berlebih-lebih. Yang keempat, tadi sampahnya dipilah dari rumah, bisa disetorkan ke bank sampah. Bisa juga sekarang ada gerakan sedekah sampah yang dipelopori rumah-rumah ibadah, tidak hanya masjid, tapi juga gereja, pesantren, sekolah, dan lain-lain. Kemarin dari gereja juga ada yang datang. Sekarang di Indonesia ini ada 11.000 bank sampah. Sementara di Bekasi ada kurang lebih 300 bank sampah. Mengajak teman-teman yang ada di sini, perumahannya Mbak Yola tadi dan lain-lain, kalau mau bikin bank sampah, ayo. Teman-teman kami siap mendampingi. Nah, tadi juga bisa mengurangi sampah dengan mengkomposkan sisa makanan. Ini banyak sekali pilihan ya, mulai dari takakura. Takakura ini cocoknya untuk restoran atau rumah makan ya, karena ini perlu kedisiplinan. Ini ada pakai menggunakan pot, ada menggunakan karung, tadi ada dengan drum, ini ada loseda, lorong sisa dapur ya maksudnya ini. Ada biopori, ada ekoenzim, ada nanti batak terawang. Ayo budayakan, kurangi dan kelola sampah, jalankan ini reduce, reuse, dan recycle. 3R mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Terkait dengan ekomasjid, indikator makmurnya masjid itu adalah tidak diukur dari megahnya bangunan, luas tanah atau saldo yang ada, tapi bagaimana masjid diukur dari seberapa banyak orang yang hadir berjamaah saat sholat 5 waktu, seberapa besar masjid memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, dan seberapa banyak masjid mengambil peran dan memberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi umat atau jamaahnya. Jangan bosan jadi orang baik, terus bergerak dan menggerakkan, terus berbuat dan mencontohkan, terus memberi manfaat, terus berkontribusi dalam kebaikan. Masjid ramah lingkungan, rahmatan lil alamin, dan masjid jembatan kebaikan. Dari Masjid Makmur Sukabumi, terima kasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti kita kembangkan dalam tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sangat menginspirasi sekali ya. Kayaknya tadi yang saya terkesan sampai mau dibikin apa sih namanya, edupak ya Pak. Edupak itu luar biasa ya. Jadi levelnya udah